Nah, pertanyaannya, benarkah wanita yang dengan sengaja mencicipi makanan atau masakan saat puasa Ramadan ini otomatis batal atau dibolehkan? Kita tanya nih sama guru kita yang juga seorang wanita. Masya Ustazah Allah. Nada, Ya, silakan. makasih Mas Soni, Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Masya Allah izin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau di rumah tangga kita, keluarga kita ada tayangan tadi kayaknya sampai maghrib tuh bisa sampai kayak gitu ya. Ini kalau di rumah ya, yang satu bilang batal, yang satu enggak. Akhirnya ujung-ujungnya jadi marah. Nah jadinya nanti batalnya bukan karena nyobain makanan jadi marah. Masya Allah ini perdebatan pasti banyak di luar sana dan memang ini masih banyak sekali ditanyakan. Karena kaum perempuan ini kan namanya sahur disiapin sama kaum perempuan sama ibu, sama istri. Kemudian buka puasa juga begitu. Kalau lagi halangan sih enak nyobain semuanya oke. Tapi kalau seandainya lagi dalam keadaan yang berpuasa bagaimana? Tentu jamaah sekalian yang namanya membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu dalam rongga. Apa itu rongga? Tenggorokan, hidung, telinga, mata, dan rongga-rongga lainnya ya, bukan dari pori-pori. Nah tentunya kalau masalah mulut ini yang harus dijaga pertanyaan tadi, kalau nyobain makanan batal apa enggak? Maka jawabannya adalah tidak membatalkan tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Lebih baik ditinggalkan. Ini Masya Allah dalam hukum syariat itu betul-betul detail. Menjaga kita, kenapa hukumnya makruh lebih baik ditinggalkan. Kalau kita kerjakan khawatirnya akhirnya kelewatan, akhirnya jadi batal puasanya. Ini lidah kita ini ada petanya ya. Ini mohon maaf saya jauh dikit ya. Iya. Kita social distancing ya. Kayaknya ada apa nih? Nah, saya mau peragain buat ibu-ibu semua di sana supaya lebih mantap lagi nih. Oke. Mendapatkan ilmu gimana namanya nyobain makanan. Wah. Nyobain makanan, masakan kalau kita dalam keadaan berpuasa. Ya. Saya buka ya, bismillah. Ya, Aku ambil makanan, enggak usah. Oh enggak usah. Nggak usah. Jangan-jangan, kita lagi puasa semua, Oke, Masya Allah. ceritanya ada makanan ya? Iya, iya. Oke. Baik, jadi dalam lidah ini ada peta. Ya, Oke. petanya ada yang di ujung, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di pangkal. Kalau yang di ujung itu adalah bisa merasakan rasa-rasa yang asin dan yang manis. Ya. Kalau kanan dan yang kiri ini rasanya rasa yang asem. Kalau pangkal lidah itu adalah rasa-rasa yang pahit. Ya. Jadi kan kebanyakan kita kalau lagi mau nyobain masakan pengen nyobain keasinan apa kurang asin. Ya, Kan gitu ya. ya. Atau kurang manis apa kemanisan gitu. Nah jadi tentunya kalau mau nyobain jangan sampai pakai sendok. Apalagi sendoknya sendok sayur. Nah akhirnya jadi ketelan. Ya, jadi gimana caranya? Taruh di tangan kemudian cobain ujung lidahnya aja. Mohon maaf. Kemudian setelah itu jangan ditelan, ambil air, berkumur, kemudian dikeluarkan. Ya, sekali lagi lidah ini memang alat indera perasa dan perasa yang paling aman tentu di ujung. Ujung ini memang kondisinya merasakan asin dan juga merasakan manis. Masakan kan yang kita pengen jaga manis sama asin. Jadi cukup dirasakan di lidah aja. Sekali lagi ini tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Dan kalau mau nyobain jangan berani-berani diirup. Nah, tahu diirup? Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau dicobain saking kayaknya kalau sedikit nggak terasa. Akhirnya ditaruh setengah sendok kemudian di ya apa tuh yang namanya ya? Begitu deh pokoknya ya. Gitu Nah, ini khawatirnya Bu ngelewati lidah depan, samping, akhirnya ke pangkal bahkan masuk ke tenggorokan. Ini yang bisa membatalkan puasa. Jadi ibu-ibu di luar sana kita ingin memberikan terbaik buat keluarga. Jangan sampai masakan yang kita masak ini dalam keadaan yang tidak sempurna rasanya tentunya boleh dirasain di ujung aja kemudian langsung kumur-kumur. Tapi tentunya kalau misalkan nih suami atau keluarga di luar sana yang ketika makan makanannya kurang asin kurang manis ya dimaklum aja. Dimaklumin aja namanya juga lagi puasa ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk sama-sama, Masya penjelasannya. Allah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa memang lidah ini ibarat peta ya. Betul. Jadi akhirnya Dora the Explorer kalau kehilangan petanya tinggal lihat lidahnya aja ya. Dora the Explorer. Kan peta Iya, katanya. iya, iya, Aku iya. peta. Oke. Masya Allah.